Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah mengenai Marta dan siapa? Dan Maria. Dikatakan tadi dalam Injil, Maria itu fokus mendengarkan Yesus, sedangkan Marta sibuk untuk melayani Tuhan dan juga para tamu yang hadir. Kemudian kita mendengarkan kisah bagaimana Marta mungkin ada emosi, rada marah mungkin sama Maria. Ini sibuk, yang satu sibuk melayani, yang lainnya duduk dengan diam tanpa membantu sama sekali. Kita bisa merenungkan, mengapa kok Marta bisa marah sama Maria? Jawabannya adalah karena ada suatu motivasi tertentu yang ada di dalam diri Marta. Mungkin dia berpikir bahwa kalau orang ada tamu hadir ya sudah, kita harus sibuk melayani. Mungkin itu pikirannya. Ada motivasi Marta dalam melayani Yesus. Sehingga kemudian ketika Maria diam saja, mungkin Marta tersinggung. Hari ini saya tidak akan bahas tentang apa motivasi Marta. Sekarang justru saya akan merenungkan bersama, kita merenung bersama mengenai motivasi kita dalam beriman, dalam karya pelayanan dan juga dalam mengikuti Yesus. Apa motivasi yang menjadikan kita mau mengikuti Yesus? Apa motivasi kita datang sekarang ini? Misalnya kita mau berdoa ini ngapain sih? Kita menjadi orang Katolik itu mengapa kok kita menjadi orang Katolik? Ketika kita mau dibaptis, kita rajin berdoa, aktif dalam kegiatan gereja, apa yang mau kita cari? Ini yang mau kita renungkan bersama. Apakah karena kita ingin mendapatkan berkat-berkat duniawi?
Mungkin pengen sehat, mungkin pengen dapat jodoh, rajin ke gereja, rajin berdoa. Mungkin pengen dapat pekerjaan, kemudian kita rajin berdoa devosi, rajin rosario. Apa motivasi yang ada di dalam diri kita ketika kita mau berdoa, ketika kita melayani Allah? Lalu kemudian ketika apa yang kita inginkan, misalnya kita ingin dapat pekerjaan, ingin dapat jodoh, ingin sehat, ternyata itu belum terwujud, belum kita dapatkan dalam hidup kita. Bagaimana reaksi kita? Romo, saya sudah rajin berdoa loh Romo, mengapa ya kok saya belum dapat jodoh sampai sekarang ini? Saya sudah rajin berdoa, kenapa kok saya masih sakit? Apakah kemudian kita marah sama Tuhan? Kita mungkin protes, Tuhan saya sudah aktif, saya sudah kolektor banyak Tuhan. Apakah kemudian kita ngambek sama Tuhan, protes sama Tuhan? Lalu kemudian kita tidak mau lagi ke gereja, kita tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau berdoa lagi, karena apa yang kita inginkan mungkin belum terkabul sampai sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ini terjadi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu lalu kita tidak mendapatkan sampai sekarang, lalu kemudian kita marah sama Tuhan, itu berarti memang motivasi kita ikut Yesus adalah karena kita hanya menginginkan sesuatu supaya dikabulkan Tuhan. Kita mungkin tanpa sadar mengatur-ngatur Tuhan, bisa jadi gitu. Kita ngatur Allah, Tuhan saya pengen seperti ini, Tuhan saya pengen seperti ini. Mungkin tanpa sadar seperti itu. Kita ngatur-ngatur Tuhan, supaya Tuhan nuruti apa yang menjadi keinginan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau itu terjadi, itu berarti kita egois. Dan kita menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai pembantu kita, yang harus taat sama kita. Lalu bagaimana seharusnya orang beriman itu yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah? Saudara-saudari yang terkasih, yang seharusnya adalah kita beriman menjadi orang Katolik. Kita rajin berdoa, rajin melayani Tuhan lewat gereja ini. Pertama-tama adalah supaya kita mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Hanya itu sebenarnya. Jangan pernah berpikir menjadi orang Katolik pengen sugih. Jangan. Bukan karena itu. Kita menjadi orang Katolik adalah karena kita pengen selamat. Kita pengen dapat hidup kekal. Hanya itu sebenarnya. Lalu kemudian apa? Ketika kita mendapatkan berkat-berkat duniawi, kekayaan, kesuksesan, sehat, mungkin dapat jodoh dalam gereja, itu adalah bonus. Bonus rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi pertama-tama tujuan kita menjadi orang Katolik adalah pengen dapat hidup kekal. Hanya itu sebenarnya. Karena itu tidak heran, mengapa kok ada orang Katolik meninggalkan gereja? Iya, saya nggak bisa sugih di gereja Katolik. Ya karena itu yang dicari sebenarnya. Padahal itu salah motivasinya. Harusnya kita pengen jadi orang Katolik adalah karena kita pengen hidup kekal, hanya itu. Karena itulah, kemudian ketika kita berdoa, jangan terlalu sibuk untuk terus minta-minta saja sama Tuhan. Tapi doa adalah suatu komunikasi, ngobrol kita dengan Allah, harus begitu. Bahkan ketika kita doa rosario pun, kita harus mengatakan dalam pikiran kita bahwa saya ingin ngobrol sama Tuhan melalui Bunda Maria. Saya ingin bertemu dengan Tuhan, hanya dari situ, doa itu. Jangan hanya minta-minta. Doa adalah komunikasi, di mana selain kita mengungkapkan keinginan dan permohonan kita juga harus mau mendengarkan suara Allah. Dialog, bukan monolog. Seringkali kita tanpa sadar itu, monolog. Pernah mendengarkan suara Tuhan, waduh Tuhan kok diem aja ya? Ya karena kita terlalu sibuk ngomong bisa jadi.
Minta terus, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu. Dikabulkan, Tuhan besok minta lagi yang lain. Karena kita terus minta. Mungkin kita tidak pernah mendengarkan suara Allah. Padahal doa itu adalah suatu komunikasi, dua arah. Saya ngomong, Tuhan juga ngomong. Tuhan mendengarkan ketika saya bicara. Ketika Tuhan bicara, saya mendengarkan. Harus begitu. Karena itulah, doa itu bagaimana? Yang pertama harus ada syukur. Tuhan terima kasih, aku sekarang hidup. Pernah enggak kita ngomong gitu? Tuhan terima kasih, hari ini aku jadi hidup. Tuhan terima kasih, aku sehat. Saya pikir macam. Sekarang saya bisa jalan, saya bisa ke gereja, itu puji Tuhan. Syukur. Itu pertama, syukur. Kedua, doa juga bisa diselingi dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Coba dilihat di rumah. Kitab sucinya masih bersih atau berdebu tebal atau memang sering dibuka. Nah, itu penting. Omong kosong, kalau kita tidak pernah baca kitab suci, bagaimana kita mendengarkan suara Allah? Tuhan juga bicara lewat kitab suci. Ketika kita baca, kita renungkan, disitulah Tuhan bicara dan kita mendengarkan. Yang berikutnya lagi, dalam doa setelah syukur, baca kitab suci, juga ada penyembahan kepada Allah. Kita sungguh-sungguh menyembah. Menyembah kepada Allah. Dalam ekaristi kita juga menyembah. Dan terakhir, barulah kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya sakit sekarang. Minta rahmat kesembuhan, bimbing saya. Bisa menemukan dokter yang tepat, bisa menemukan obat yang tepat. Tuhan, saya ingin dapat jodoh, semoga saya menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Baru minta. Jangan hanya minta terus. Kita jangan jadi pengemis. Atau mungkin ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, hari ini saya minta ini, kabulkan ya. Itu kita jadi bos. Tuhan jadi seperti kalau bahasa Surabaya kacung. Nah, salah, jangan. Jangan anggap Allah itu pembantu, bukan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berjuang dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana kita juga menghasilkan buah-buah iman yang kita persembahkan untuk Allah. Doa juga harus terwujud dalam hidup sehari-hari dalam bentuk buah-buah iman. Tuhan memberkati kita semua.